Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam rezeki. Mudah-mudahan itu semua tetap kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore kali ini kita bisa bertemu kembali di program kajian sore. Seperti biasa bahwa setiap Ahad sore masih membahas sekitar fikih dakwah, bagaimana gerakan dakwah ditinjau dari fikih atau strategi yang dilakukan oleh para mujahid dakwah atau as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang mereka profesinya adalah sebagai aktivis dakwah. Semua nabi profesinya adalah berdakwah, menyampaikan, memberikan pencerahan terhadap masyarakat, terhadap umat, memperkenalkan kepada mereka tentang Tuhan mereka, memperkenalkan kepada mereka tentang siapa Rabb mereka. Alhamdulillah kita masih membicarakan tentang khasaisud dakwah, atau masih membicarakan tentang karakteristik dakwah atau indikasi dakwah, dan ini bagian dari penjabaran fikih dakwah ya. Jadi salah satunya dari penjabaran fikih dakwah itu ada yang namanya khasaisud dakwah, artinya karakteristik dakwah yang harus kita fahami bersama, yang harus kita yakini bersama oleh para aktivis dakwah, bahwa dakwah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri khusus yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu perlunya memahami sejarah dakwah, memahami fiqh sirah, memahami gerakan-gerakan dakwah, strategi-strategi dakwah yang dilakukan khususnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, gerakan dakwah saat ini ya kita harus mengikuti ittiba'i Muhammad SAW, bagaimana cara dakwah Rasulullah SAW. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa karakteristik yang pertama adalah Rabbaniyah ya. Rabbaniyah. Di dalam Al-Quran ada kalimat fasaufa ya'tillah biqaumin.
Biqaumin itu adalah generasi Rabbani. Ada yang mengatakan kaum itu adalah generasi Rabbani. Ada juga yang mengatakan itu adalah generasi Qur'ani, ya. Generasi Rabbani yang membawa pesan-pesan Tuhannya, yang membawa pesan-pesan Rabb. Kemudian sebuah generasi yang mencintai Al-Quran, sebuah generasi yang menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga salah satu karakteristik khasaisud dakwah, ya, ciri dakwahnya Rasulullah SAW adalah Rabbaniyah. Ya. Di Rabbaniyah, maksud dakwah daripada Rabbaniyah adalah dakwahnya kepada Allah. Ya. Dakwahnya kepada Allah. Seperti dalam definisi dakwah, ya, dakwatun nas ilallah, gitu ya. Dakwah, mendakwahi manusia, mengajak manusia ilallah, kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada individu, bukan kepada kelompok, gitu ya, tetapi kepada Allah. Jadi tujuannya Allahu goyatuna. Soalnya ada indikasi-indikasi kalau kita memutabaah, mengevaluasi dakwah saat ini, ada kalanya itu lebih kepada figuritas, ya. Jadi ilayya, jadi dakwahnya ilayya, padahal itu tidak dibenarkan. Kepada saya itu tidak dibenarkan, atau ilaina, kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Nah, oleh karena itu ini perlu difahami bahwa salah satu ciri daripada karakteristik dakwah itu adalah Rabbaniyah, kepada Allah. Kepada Allah berarti juga kepada Islam, gitu ya. Ya. Artinya Islam di sini bukan Islam yang dikelompokkan, ya, atau kelompok-kelompok tertentu, tapi ini khusus kepada Islam, ya. Jadi ad'u ilallah, kemudian ila sabili rabbik. Nah, kita menemukan dalam Al-Qur'an ad'u, ya, ad'u ilallah, kemudian ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, ya. Nah, kemudian ini mungkin mereview, ya, karena ini sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian kita berbicara tentang tokoh-tokoh atau para tokoh generasi Rabbani. Jadi generasi Rabbani tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang Rabbaniyah, ya, tokoh-tokoh yang orientasinya kepada Rabb, jadi dakwahnya kepada Allah. Ini ada beberapa di dalam Imamul Mufassir Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan yang dinamakan kunu Rabbaniyin, ya. Artinya jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Jadi yang dinamakan orang Rabbani itu adalah menggabungkan ilmu dan fikih, ya. Menggabungkan antara ilmu pengetahuan dan fikih, ya, atau pemahaman. Yang kedua, menguasai politik, ya, politik dan manajemen, ya, as-siyasah wa tadbir, ya. Jadi tokoh-tokoh yang Rabbani, orang-orang yang Rabbani itu adalah orang-orang yang mampu menggabungkan ilmu dan pemahaman, ilmu dan fikih, kemudian menguasai politik dan manajemen, ya, as-siyasah. Berdakwah ini perlu siasah, ya. Berdakwah itu perlu strategi. Berdakwah itu perlu fikih dakwah, jadi tidak sporadis. Yang ketiga, menunaikan urusan rakyat, ya. Jadi ciri tokoh yang Rabbani, yang orientasinya Rabbaniyah adalah menunaikan urusan-urusan rakyat. Kemudian artinya yang bermaslahat, ya, baik itu di dunia, kemudian bagi di dunia maupun bagi di akhirat. Ini karakteristik atau khasaisud dakwah atau tokoh yang memiliki karakter Rabbani. Jadi orang yang mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dan pemahaman dan fikih
Yang kedua adalah orang-orang yang menguasai as-siyasah, menguasai politik dan at-tadbir, manajemen, ya, manajemen dakwah khususnya di dalam pengelolaan dakwah. Kemudian orang-orang yang mampu menunaikan urusan rakyat, baik itu dalam permasalahan di dunia maupun permasalahan di akhirat, ya. Kemudian ada beberapa contoh, tokoh, ya, tokoh-tokoh yang robani yang ada beberapa indikasi. Pertama adalah as-sahsiyatul islamiyah, memiliki kepribadian yang islami. As-sahsiyah, pribadinya adalah pribadi yang islami. As-sahsiyah itu adalah kepribadian. As-sahsiyatul islamiyah, memiliki kepribadian yang islami, ya. Jadi kalau orang yang memiliki pribadi yang islami itu akan bisa kelihatan di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi orang tersebut bisa menerjemahkan pribadi-pribadi yang islami, gitu ya. Dalam pergaulan, di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, asasiyatud da'iyah. Jadi pribadinya dai. Jadi pribadinya itu pribadi yang selalu ingin menyampaikan Islam, yang selalu ingin menyampaikan, mengajarkan Al-Quran, ya. Karena pribadi yang da'iyah itu memiliki karakter, kalau dalam hadis itu, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu, ya. Jadi generasi yang da'iyah adalah orang yang memiliki kemampuan, ya, kualitas Islamnya bagus, dengan ditandai dengan dia mau mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, kemudian mengamalkannya, ya. Jadi tidak cukup hanya mempelajari saja, tetapi wa 'allamahu. Jadi ada kewajiban untuk menerjemahkan, menyampaikan Islam, ya, nilai-nilai Islam, menggambarkan tentang sumuliyatul Islam, menggambarkan tentang gambaran Islam yang sebenarnya, ya. Menggambarkan tentang Al-Quran, menggambarkan tentang Islam, ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah asasiyatud dauliyah, artinya negarawan. Yang dinamakan dengan tokoh-tokoh atau para aktivis dakwah yang memiliki karakter robani, ya, salah satunya adalah negarawan. Jadi mencintai negara. Nasionalisnya ada, hubbul watan minal iman. Karena mereka memiliki prinsip seperti itu, bahwa mencintai negara itu adalah bagian dari iman. Nah, dari asasiyatud dauliyah inilah, gitu ya, dari orang-orang yang memiliki kepribadian yang negarawan itulah, maka akan terjadi keseimbangan. Bagaimana menyikapi, bagaimana menerjemahkan Islam dijadikan sebagai undang-undang dalam sebuah sistem pemerintahan, ya. Walaupun bukan negara khilafah, ya. Tapi ketika menerapkan hukum-hukum dalam undang-undang, ya, jadi menerapkan nilai-nilai Islam, itu kan bagian dari mengarah kepada sebuah perubahan, ya. Jadi diterapkan dalam sebuah undang-undang, ya. Misalnya undang-undang minuman keras, itu diundang-undangkan saja. Atau misalnya undang-undang menjual alkohol, kemudian perzinahan, ya, merebak di mana-mana, dibuat saja undang-undang yang berdasarkan Al-Quran, ya, yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan bagian dari Islamisasi dalam bentuk undang-undang, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicara tentang robbaniyatul jamaah. Berbicara tentang jamaah yang robbani, gitu ya. Jamaah yang robbani. Seperti apakah jamaah yang robbani? Ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang robbaniyatul jamaah, jamaah yang robbani, itu harus orientasinya jelas. Jadi orientasinya adalah, tujuannya adalah robbani.
Tujuannya kepada Allah, ya, bukan kepadaku, bukan kepada saya, bukan kepada kelompok, tapi tujuannya adalah kepada Allah. Jadi Robbaniyatul Jamaah, jamaah yang robbani orientasinya adalah kepada Allah. Jadi jamaah tersebut diarahkan kepada Allah. Karena jamaah itu kan objek, ya, audien. Seorang dai mengarahkan jamaah tidak boleh kepada dirinya, karena nanti akan kalau kepada dirinya lebih kepada figuritas, atau tidak boleh kepada kelompoknya ilaina, tetapi kepada Allah, ya. Ya, kalau kepada Allah berarti kepada Islam, ya, gitu. Kemudian yang dinamakan dengan jamaah yang robbani itu harus ada seorang pemimpin yang robbani. Artinya ketika kita berbicara tentang mad'u, berbicara tentang audien, berbicara tentang jamaah, berarti di situ berbicara tentang pemimpin atau dai. Dai itu adalah sebagai sebagai qiyadah, gitu, istilah bahasa Arabnya qiyadah. Qiyadah itu adalah seorang pemimpin. Nah, jadi untuk mengarahkan kepada jamaah yang robbaniyah, ya, robbaniyatul jamaah, harus ada seorang yang robbaniyatul qiyadah, seorang pemimpin, seorang mubalig yang robbani pula. Artinya dia harus mampu memberikan contoh kepada jamaah, gitu ya. Memberikan tauladan yang baik, uswatun hasanah, ya. Itu bagian dari qiyadatul robbaniyatul qiyadah. Artinya seorang pemimpin, seorang mubalig, seorang dai yang memiliki karakter robbani pula, gitu ya. Jadi apa yang dia sampaikan disampaikan kepada jamaah, ya. Kemudian robbaniyatul ukhuwah, ciri khas, ya, sebuah generasi yang robbani, indikasi dari robbaniyah, baik itu dia adalah seorang mubalignya yang robbani, seorang jamaahnya yang robbani, maka dia pun mampu menerjemahkan robbaniyatul ukhuwah. Artinya persaudaraannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam ada istilah ikhwatun kholis. Ikhwatun kholis itu saudara yang murni. Murni karena ada ikatan akidah, ukhuwah. Ikatan akidah itu di dunia dan di akhirat, ya. Yang kedua ada istilah ikhwatun mukhalatah, saudara campuran, ya. Jadi campuran di sini hubungan darah, hubungan asal, ya. Tapi yang hubungan darah belum tentu satu akidah, gitu ya. Nah, jadi akidah pasti ada yang berbeda. Dalam keluarga itu pasti, misalnya dalam keluarga tertentu ada yang akidahnya berbeda. Yang si A ke agama ini, si B ke agama ini, gitu. Nah, kemudian kalau lihat dari tingkatan ukhuwah, ya, kan ada ukhuwah nasobiyah, berukhuwahnya keluarga, ukhuwah jahiliyah. Orang jahiliyah juga berukhuwah, berkumpul, ya. Zaman dulu ada yang namanya Darun Nadwah. Jadi tempat berkumpulnya Abu Jahal itu Darun Nadwah. Apa agenda yang dibicarakan di pertemuan itu? Agendanya salah satunya adalah bagaimana menghambat gerakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana supaya dakwah Nabi itu tidak menyebar. Itu salah satu agenda. Yang kedua, bagaimana cara membunuh Muhammad. Apakah zaman sekarang ada Darun Nadwah? Pasti ada. Tempat-tempat musuh-musuh Islam yang mereka berkumpul, walaupun bendera mereka berbeda, ketika mendengar Islam terus berkembang, mereka bersatu, kemudian membombardir Islam. Mungkin satu saat kita akan berbicara tentang invasi pemikiran, al-Ghazwu al-Fikri, ya. Itu salah satu indikasinya adalah ke sana, ya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi
Khosaisu dakwah yang pertama adalah Robbaniyah, kemudian yang kedua ya sekarang adalah Islam. Jadi Islamiyatu qabla jam'iyah. Artinya harus melakukan islamisasi terlebih dahulu. Gerakan dakwah itu harus dilakukan. Ya. Jadi gerakan dakwah itu harus dilakukan sebelum berbicara tentang sebuah jam'iyah. Sebelum berbicara tentang organisasi. Ya. Apakah yang memiliki organisasi ini sekarang salah dalam berdakwah? Tidak. Ya. Misalnya organisasi ini berdakwah sama, tapi itu organisasi itu adalah sebagai tempat, gitu ya. Tempat bernaung. Ya. Ada NU, Persis, Muhammadiyah itu tempat bernaung. Tujuannya sama adalah bagaimana mereka itu mengarahkan kepada Allah. Ya. Kepada Islam ya. Tapi tidak full, artinya tidak full di sini, tidak full kamu harus jadi kader organisasi ini. Sebenarnya itu sah-sah saja gitu ya. Tapi inti daripada dakwah itu adalah Allahu goyatuna, bukan kepada organisasi, bukan kepada kelompok. Atau di sini ada pesantren Babu Salam, sebuah organisasi pesantren. Para aktivis dakwah pesantren Al-Quran Babu Salam menyampaikan Islamnya kepada masyarakat, ya. Kepada masyarakat. Tujuannya adalah kepada Islam, ya. Mengajak masyarakat kepada Islam. Jadi bukan kepada non-Islam, tapi kepada Islam. Tapi tempat bernaungnya di sebuah organisasi yang bernama Pesantren Al-Quran Babu Salam, gitu ya. Oke, kemudian dalam ada tahapan di dalam berdakwah. Misalnya ada dalam dakwah itu kan ada tabligh, ada taklim, ya, ada tabligh, ada taklim. Itu bagian daripada islamisasi. Ya. Itu salah satu proses islamisasi. Ada tabligh, ada taklim, atau takwim, gitu ya. Kemudian ada tanzim, ya. Dan yang terakhir adalah tanfiz. Artinya tanfiz di sini adalah sebuah pengorganisasian. Dari organisasi itulah akan mempunyai rumah. Nah, rumah Babu Salam ini adalah sebuah rumah. Hasil dari apa? Hasil dari pengorganisasian. Ya. Dulu Pak Kiai dalam berdakwah ini belum punya tempat bernaung. Artinya dakwahnya kesana kemari. Gitu. Tapi karena ini perlu ditanfizkan, perlu diorganisasikan, maka dibuatlah pesantren Al-Quran Babu Salam. Kemudian ada yayasan. Nah, ini kan bagian dari organisasi, bagian daripada tanfiz. Ya. Yang sebelumnya itu beliau melakukan tabligh, beliau melakukan taklim, gitu kan. Jadi tabligh ini kesah kemari menyebarkan Islam dan seterusnya. Kemudian dibentuklah tempat bernaung sebagai markas dakwah. Jadi markas dakwah adalah pesantren, maka sampai sekarang seperti ini. Ini adalah tempat bernaung. Ya, dan alhamdulillah dari taklim Pak Kiai menyampaikan pembelajaran, mengajarkan kepada santri-santri, sudah banyak sekali, sudah ribuan ya, alumni Babu Salam dengan profesi yang berbeda-beda. Baik jemaah sekalian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan ahad depan ke poin yang ketiga ya. Tadi baru dua ya, tentang khosaisu dakwah, yaitu ciri yang pertama adalah Robbaniyah. Yang kedua adalah Islamiyah qoblal jami'ah. Jadi harus melakukan islamisasi dulu sebelum berbicara tentang sebuah organisasi, gitu ya. Jadi fokus di islamisasi dulu, gitu. Mengajarkan Islam secara sumuliyah. Shadaqallahul azim, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.